Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin agar kita niatkan duduk di sini yang pertama untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri, karena tanpa ilmu tidak mungkin seseorang itu bisa memahami agama Islam dengan benar. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu cara menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kita memasuki bab yang ke-27 tentang tatayyur. Ini lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas sedikit apa itu tatayyur. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al ilmu bil murajaah, ilmu itu dengan diulang-ulang. Tatayyur itu adalah mengaitkan nasib sial, dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, atau dengan angka-angka tertentu. Diambil dari kata ta'irun, artinya burung. Kenapa burung? Karena di zaman jahiliyah, seseorang itu ketika mau pergi, mau ada kepentingan safar, mereka melepaskan burung dulu. Kalau burungnya mengarah ke kanan, mereka melanjutkan perjalanannya. Kalau burungnya mengarah ke kiri, mereka tidak jadi pergi. Diurungkan niatnya. Karena apa? Bakal sial nanti. Dan dalam Islam tidak kenal hal-hal seperti itu. Banyak tatayyur yang berkembang di masyarakat kita, di dunia bahkan. Contohnya apa kemarin? Tentang angka 13. Angka 13 ini orang menganggap sial. Nggak ada hubungannya antara angka 13 dengan kesialan. Yang pernah naik pesawat mungkin tahu ya, nggak ada angka 13 di sana. Di hotel-hotel nggak ada angka 13. Kecuali di Saudi kayaknya. Di Mekah, Madinah nggak berlaku ya. Angka 13 ada di sana. Mengapa tidak ada ya? Karena mereka menganggap angka 13 ini membawa kesialan. Kemudian kalau istrinya hamil, nggak boleh keluar kamar mandi, anduknya dililitkan di leher. Ini. Loh kenapa? Karena nanti anaknya terlilit tali pusar. Ini apa hubungannya antara handuk sama anak terlilit tali pusar? Nggak ada sama sekali. Tangan gatal mau dapat duit,
tangannya gatal mau dapat duit. Kalau nggak kerja gimana mau dapat duit, Pak? Kecuali bapaknya orang kaya ya, mungkin ya. Anak kos misalnya, anak kos ya, tanggal 30 tangannya gatal, wah ini dapat duit ini. Ya, besoknya dikirim sama bapaknya duitnya. Ya. Karena itu sudah kewajiban orang tua setiap tanggal 1 ngirim anaknya, ini contoh ya. Tapi kalau nggak ada sebab sama sekali ya, nggak ada hubungan antara tangan gatal sama dapat duit. Ya. Dan hal-hal seperti ini banyak berkembang di masyarakat kita dan ini harus diluruskan, Pak. Ya. Harus diluruskan. Karena ya, tatayur ini bisa mengantarkan kepada perkara kesyirikan. Ya. Bisa menjadi dua. Yang pertama, ya, tatayur ini bisa menjadi syirkun akbar, ya, syirik besar. Syirik besarnya apa? Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kan ngeri, Pak. Gara-gara nggak sengaja keluar dari Islam. Dan bisa menjadi syirkun asghar. Apa itu syirkun asghar? Syirik kecil. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Dosa besar itu apa? Membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar, Pak. Tapi syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa yang besar. Ini harus kita pahami. Kenapa dia bisa terjatuh kepada syirkun akbar? Ya. Kalau dia meyakini bahwa benda tersebut ya, yang menciptakan kesialan. Ya. Angka 13, inilah yang buat sial. Dia meyakini angka 13 ini yang membuat dia sial. Maka bisa terjatuh pada syirkun akbar. Kalau syirik kecil, ya, dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kesialan tersebut. Ingat ya, Allah yang mendatangkan kesialan tersebut, perantaranya siapa? Angka 13. Ini contoh ya. Beda kan? Dia menganggap angka 13 itu sebagai pembawa kesialan, yang menciptakan kesialan, dan dia dibandingkan dengan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kesialan, perantaranya itu angka 13. Ini syirik kecil. Tapi biasanya ya, saudara-saudara kita kaum muslimin ya, mereka terjatuh kepada tatayur ya, tapi tidak sampai derajat syirkun akbar. Mereka masih Islam, masih saudara kita, tapi terjatuh pada syirkun asghar, syirik kecil. Disebabkan apa? Ya karena kebodohan, nggak tahu dia, nggak mau belajar agama, sibuk. Sebenarnya bukan sibuk ya, tapi hanya sekedar prioritas. Tahu nggak? Prioritas. Nggak sempet aku belajar agama, nggak sempet lagi belajar agama. Udah cukup, Mas, dari SD, SMP, SMA belajar agama, udah khatam agama Islam ini. Belum, Pak. Seandainya kita, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seandainya kita mencurahkan seluruh umur kita untuk mempelajari ilmu agama ya, seperti jari yang dicelupkan ke dalam laut dan diangkat, yang netes itulah yang ilmu yang kita dapatkan. Ini bukti bahwa agama Islam itu luas, Pak. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Karena kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita nggak tahu ini syirik apa tauhid nih. Ini syirik besar apa syirik kecil, kita nggak bakal tahu. Ya. Karena nggak semua sekolahan itu ngajarin seperti ini. Ya. Ini ilmu-ilmu yang tidak ada di sekolah kadang-kadang. Jadi taunya syirik itu orang yang nyembah patung, orang yang nyembah Yesus tuh syirik. Udah, sampai situ aja. Penyebab-penyebabnya, konsekuensi dari syirik itu apa? Ya. Syarat-syarat la ilaha illallah itu apa? Ya kita karena kita terlahir dalam agama Islam. Ya. Kita terlahir dalam agama Islam. Tapi kita beragama itu mengikuti orang tua kita, mengikuti nenek moyang kita. Kita udah nggak mau lagi menerima kebenaran, udah cukup kayak gini agama Islam saya. Nah, ini kurang tepat, Pak. Kalau kita nggak belajar agama, kita nggak bisa membedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Dan ini bahaya, Pak. Sibuk nggak mau belajar
agama. Sebenarnya bukan sibuk, kembali ke prioritas. Apa yang kita prioritaskan di dunia ini? Kalau agama ini sebagai prioritas kita, ya kita akan meluangkan waktu. Meluangkan waktu belajar ilmu agama. Jangan nunggu waktu luang. Kalau waktu luang ya semuanya sibuk, Pak. Oh, aku ini kerja, Mas, gak sempat belajar agama. Ya, dikiranya kita semua di sini pengangguran, Pak. Ya kita semua punya pekerjaan masing-masing. Ya. Ada pelajar, ya. Ada yang nunggu toko, ya. Ada yang ngarit, ada yang bertani. Ya. Semuanya punya pekerjaan, tapi tergantung apa? Prioritas. Ini hal-hal yang kita bahas saat ini ya, itu hal-hal yang dianggap lumrah di masyarakat. Oh, ada burung gagak masuk rumah, lagi ini ada orang mati nih. Ayam jago, ayam jantan berkokok tengah malam. Wah, ini ada anak gadis yang hamil nih. Apa hubungannya antara ayam jantan dengan anak gadis yang hamil? Nggak ada ya. Tapi kalau ayam jantan berkokok karena melihat malaikat, itu ada hadisnya. Ada hadisnya, jelas. Ini perbedaannya ya. Karena ingat, kita beragama itu berdasarkan apa? Dalil, bukan kilawakol. Apa kilawakol? Katanya, jari ini mbahku, jari ini pak diku, bukan ya. Tapi kita berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya ya, dan dalilnya sahih, kita ikutin. Kalau nggak sahih, ya jangan diikutin. Gampang beragama Islam ini. Itu sedikit tentang kita murojaah tentang tatoyur. Di sini ya, Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu taala beliau membawakan sebuah hadis ya. Surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innama ta'iruhum indallaha walakinna aktsaruhum la ya'lamun." Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di sini Syekh membawakan dalil surat Yasin ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang atau sial? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam bab ini ya, tentang tatoyur, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil ya, tentang haramnya tatoyur. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 131 dan surat Yasin ayat yang ke-19. Nah, dari ayat tadi ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya istilah tatoyur itu sudah digunakan sejak zaman dahulu ya. Di zaman kaum musyrikin ya, bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ya, mereka sudah menggunakan istilah tatoyur. Mereka beranggapan sial. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa iza ja'atshumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyiru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 131. Kemudian ya, apabila mereka ditimpa kemakmuran, mereka berkata, qalu lana, ini adalah karena usaha kami.
Dan jika mereka ditimpa kesusahan, ya, mereka itu melemparkan, ya, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika mereka ditimpakan, diberikan kemakmuran, apa yang kata mereka? Qalu lana. Ini ya karena kami. Kira-kira ada nggak orang yang zaman sekarang yang model kayak gini, Pak? Banyak, Pak. Dikiranya dia sukses, ya, sukses duniawi, ya. Rumahnya besar, bedengnya banyak, rukonya berderet, ya, mobilnya banyak. Itu karena kerja keras saya, Mas. Wah, ini karena kerja keras saya. Ya. Saya SD terbaik, SMP-nya terbaik, sekolah SMA-nya terbaik, kuliahnya ke luar negeri. Ya jadi pantas saya mendapatkan semua ini. Ya. Mendapatkan rumah yang bagus, ya kan, aset yang banyak, ini ya wajar karena saya bekerja, ya karena saya berusaha dari dulu. Nah, ini perkataan kaum musyrikin zaman dulu seperti ini modelnya, Pak. Ya. Tapi kalau usahanya agak goyang dikit, ya, omsetnya turun, wah ini nih karena ada sebabnya, ini pasti sial. Oh, nak kamu tadi main bola pakai angka 13 kan? Nah, ini apa hubungannya? Nggak ada hubungan sama sekali. Ya. Nyalahkan anaknya gara-gara pakai angka 13. Atau rumahnya pakai nomor 13. Wah, habis beli rumah nih gara-gara nih. Omsetnya turun, habis beli rumah nomor 13. Siap. Atau bikin rumah apa namanya? Yang di persimpangan itu tusuk sate. Pernah denger nggak itu istilah itu? Oh, gara-gara rumah ini nih. Oh, gara-gara kita bikin rumah, pintu depan sama pintu belakang ini tembus. Apa hubungannya, Pak? Pintu depan, ya, pintu ruang masuk ke rumah, ruang tamu, ya, sama pintu dapur ini searah tembus. Wah, gara-gara ini nih sial nih. Ya. Gara-gara inilah kita sial. Ini kurang tepat, Pak. Perkataan seperti ini kurang tepat. Mirip sekali dengan perkataan orang kaum musyrikin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka nyalahkan Nabi Musa. Wah, ini gara-gara Musa ini sama kaumnya ini nih. Kita jadi sial. Karena di sini ya, orang-orang musyrikin bertatoyur dengan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Dia menganggap Nabi Musa dan para pengikutnya ini menimbulkan kesialan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kesialan itu karena sebab diri kita sendiri. Ya. Pernah nggak kita merasa sial, Pak? Berangkat pagi, berangkat kerja, ya, bekalnya ketinggalan, terus ban motornya bocor, ya. Sampai tempat kerja dimarahin bosnya, belum sempet jelasin dimarahin bosnya. Ya. Dia merasa, wah sial banget aku hari ini. Ya. Hari sial tuh nggak ada di kalender. Gitu. Itu semua disebabkan diri kita sendiri. Ya. Dosa apa yang sudah kita lakukan, Pak? Ya. Sebelum kita menyalahkan orang lain, ya, kita salahkan diri kita sendiri dulu. Ya. Maksiat apa yang sudah kita lakukan? Ya. Itu. Ya. Sifat seorang mukmin. Kita dapati istri kita membantah, kita dapati anak kita rewel, anak kita nggak ikut arahan kita, ya, nggak tertib, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum kita marahin anak kita introspeksi diri dulu kitanya. Kenapa penyebabnya kok dia seperti ini? Apakah kita membawa harta haram ke rumah? Apakah kita bermaksiat di tempat kerja, ya, bermaksiat di luar rumah yang menyebabkan? Ya, karena dosa itu menimbulkan sebab, Pak. Dosa itu menimbulkan sebab. Ada beberapa waktu yang lalu ya kisah dua orang syekh ketika mereka sedang mentelaah ilmu malam, ya, kemudian sholat isya, mereka berjamaah, dua orang ini sholat, ya. Syekhnya lupa membaca surat Al-Kafirun, imamnya lupa membaca surat Al-Kafirun. Wajar, manusiawi ya, muter-muter bacanya. Setelah sholat, diejek sama temennya. Diejek. Al-Kafirun
Hafiz 30 juz Al-Kafirun aja lupa. Dibilang itu sama temennya. Pas besok subuhnya gantian yang imam. Yang satu ini Al-Fatihahnya lupa, Pak. Bayangkan, dosa itu menimbulkan sebab. Gara-gara apa? Dia ngejek temannya tadi. Al-Kafirun aja lupa. Ini penyebabnya, Pak. Jadi jangan menyepelekan maksiat, karena kesialan yang kita dapatkan itu karena maksiat yang kita lakukan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan dalam surat berikutnya, ayat berikutnya, surat Yasin ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengingkari para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti para rasul. Orang-orang yang kafir atau tidak beriman kepada Allah, mereka didakwahi oleh para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan bahwa orang-orang ini membawa sial. Mereka didakwahi dikasih ilmu, kok sial aja orang ini nih. Ini kelakuan orang-orang musyrikin. Jadi intinya kesialan yang kita dapatkan itu karena maksiat dan dosa kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sebagian besar malah. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, tidak ada kesialan karena hari, waktu, tempat, angka, atau karena hewan. Akan tetapi, ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus bersiap-siap untuk mendapatkan kesialan. Siap-siap dia. Kalau mau dia tahu nih ini maksiat. Dia tahu ini maksiat, berarti dia harus bersiap-siap untuk mendapatkan kesialan nantinya. Kalau enggak besok, mungkin lusa. Kalau enggak lusa, mungkin 40 tahun lagi. 40 tahun ke depan ini bisa mendatangkan kesialan. Karena ada beberapa kisah kisah di tempat kami sendiri. Ini mungkin karena disebabkan ada dosa dia sendiri mungkin. Allahu a'lam bishawab. Dia kerjaannya koperasi 46. Tiap hari keliling ke rumah-rumah, ke lapak-lapak pasar. Koperasi 46. Koperasi itu minjem 4, balik 6, Ustaz. Minjem 4, balik 6. Wah, bangga dia. Wah, anak saya sukses semua, 3 dokter, kan. 2 dokter, 1 kerja di mana gitu. Allah alam. Lupa saya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang dia banggakan sebagai dokter ini, baru wisuda hari ini, besoknya meninggal, Pak. Kecelakaan. Yang satunya sakit kanker apa gitu, kanker di otaknya, nggak bisa kerja. Padahal dulu selalu dibangga-banggakan. Apakah dia mau menyalahkan seseorang? Enggak. Itu semua disebabkan karena maksiat yang dia lakukan. Apa maksiatnya? Menjalankan koperasi 46. Hati-hati, Pak. Minjem 4, balik 6. Minjem 400, balik 600. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Dan riba ini dosa yang menantang Allah, Pak. Menabuh genderang perang pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi intinya
Semua yang kesialan yang kita dapatkan ya, itu karena dosa kita sendiri, terutama kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terakhir, ya, apa faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini? Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala beliau membawakan beberapa faidah, ya, beberapa manfaat ya, dari dalil ini, dari ayat ini. Yang pertama, anna ta'ira min amalin jahiliyati wal musyrikin. Ya. Sesungguhnya ya, tiaroh tadi ya, atau beranggapan sial itu perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin. Jadi jangan diikutin, Pak. Wah, tidak mau aku ngurut. Kita datang ke tukang urut, kita keselio nih, datang ke tukang urut, mbah atau Pak, tolong urut tangan saya, Pak. Wah, nggak mau saya ngurut, Mas. Lu kenapa? Ini hari Sabtu katanya. Apa hubungannya ngurut sama hari Sabtu? Dan ini ada, Pak. Ya. Dulu kita punya adik kecil, masih kecil, bawa ke tukang ngurut karena gak enak badan. Dia di dusun kan pakai ini ya, tukang ngurut itu kan. Kalau ada demam atau keselio, nggak bisa, besok aja, Mas. Lu kenapa, Mbak? Kenapa, Mbah? Hari Sabtu ini nggak boleh ngurut hari Sabtu. Apa hubungannya? Setelah kita belajar agama, ternyata ya, apa hubungannya ngurut sama hari Sabtu? Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Dan ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, isbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Nah, kita harus menetapkan qada dan qadar, dan kita beriman dengan keduanya. Ya, kita harus beriman. Yang kita dapatkan hari ini itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun yang lalu. Bukan karena kita hebat, bukan, Mbak. Kita bisa di posisi seperti ini ya, bukan karena kita hebat, tapi Allah yang bantu kita ya. Dan sebaliknya, kalau ada kesialan atau ada musibah yang kita dapatkan, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, annal masaiba bisababil ma'asi wasayyi'at. Sesungguhnya ya, musibah itu disebabkan karena maksiat ya, yang kita dapatkan, ya, yang kita lakukan ya, dan keburukan-keburukan lainnya. Jadi semua yang kita dapatkan, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ya, musibah yang kita rasakan itu karena maksiat dan keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Apalagi berkaitan dengan hak orang lain. Kita pernah zolim sama orang lainnya, hati-hati, Pak. Ya. Kalau dia sudah mendoakan keburukan sama kita, udah selesai gitu. Kemudian yang keempat, ya, atau faedah yang keempat, fil ayatil awal. Nah, dalam ayat yang pertama tadi, surat Al-A'raf ya, zamul jahli, celaan terhadap kebodohan. Jadi orang yang tidak mau belajar itu dicela. Li'annahu yuaddi ila adami ma'rafati syirki wa wasailihi. Karena sesungguhnya ya, kebodohan tadi ya, bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Kebodohan itu bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kalau kita tinggal di tengah hutan, tengah dusun pedalaman yang tidak ada sinyal, nggak ada dai masuk, nggak ada ustadz di sana, nggak ada kiainya. Mereka melakukan kesyirikan, mungkin ada uzur bil jahl, uzur karena kebodohan, nggak ya gimana dia mau
beribadah kepada Allah dengan benar kalau nggak ada yang ngajarin. Di kampungnya listrik nggak ada, apa nggak ada. Dan ini masih banyak di negara kita. Tapi kalau kita di Linggau, Pak, ya, di kota Lubuk Linggau tercinta ini, ya, kita nggak mau belajar agama, ya, ini yang dicela. Ya. Dia melakukan kesyirikan, loh. Kenapa kamu melakukan ini? Ya saya nggak tahu. Loh gimana sebabnya nggak tahu? HP kamu bagus, ya kan? Ilmu banyak di handphone. Ya. Kajian di Lubuk Linggau ini hampir setiap hari, Pak. Bayangkan, hampir setiap hari. Ya. Tinggal kita ada effortnya nggak, ada usahanya nggak buat nyari. Oh, di mana kajian yang sesuai sunnah, di mana kajian yang membahas kitab, ya. Tapi ya itulah, Pak. Kita ini kadang kalau bahas tauhid, ya, syarat la ilaha illallah ini sedikit yang datang. Ya. Tapi coba kalau kajiannya kiat-kiat mendatangkan rezeki, wah ini rame yang datang. Atau kiat-kiat mendidik anak solih dan soliha, ini biasanya rame yang datang. Kiat-kiat terbebas dari riba, solusi terbebas dari riba, ini biasanya rame yang datang. Tapi yang paling penting, ya, pembahasan yang paling penting itu sedikit yang datang biasanya. Ya. Ini di mana-mana, Pak, bukan cuma di sini. Kemudian di ayat yang kedua, ya, wujubu qubulin nasihatin, ya, wajib, ini surat Yasin tadi, ya, wajib menerima nasihat. Li'annahu adama qubuliha min sifatil kuffar. Karena ya, sesungguhnya menolak nasihat, ya, menolak menerima nasihat itu merupakan sifat-sifat orang kufar, orang kafir. Orang kafir itu susah dinasihati, nggak mau mereka. Kemudian yang terakhir, yang keenam, annama ja'at bihir rasul fahuwal khair wal birkatu liman ittaba'ahu. Sesungguhnya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Rasul, dia adalah sebuah kebaikan, ya, dan keberkahan, ya, bagi siapa saja yang mau mengikuti. Jadi kalau mau mendapatkan kebaikan, belajar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, gampang hidup kita, Pak. Hidup kita jadi lebih gampang. Kita baru sadar ternyata agama Islam ini mudah. Kita mau pergi kemana, pulang jam berapa, ya, kita nggak akan takut lagi. Oh, jangan lewat sana. Kenapa? Jam segini nih biasanya hantunya keluar. Kalau kita sudah kenal sunnah Nabi Muhammad SAW dengan tauhid yang benar, kita nggak bakal takut, Pak. Oh, nanti tapi emang benar Mas, ada begal, Mas, dan beda, Pak, pembahasannya, ya, antara hantu sama begal. Bisa nggak menghindari seperti itu? Bisa. Cukup kita, ya, keluar rumah membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Baca doa naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Nanti yang kita bahas lanjutan dari dalil-dalil dalam bab ini. Bertawakal, ya, itu cara agar kita terhindar dari tatayur. Karena tatayur tadi artinya apa? Beranggapan sial. Lawannya apa? Ya kita bertawakal kepada Allah. Kita meyakini apa yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang masih tentang tatayur, ya. Panjang ini, ada tiga dalil lagi. Mudah-mudahan pekan depan bisa selesai. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.